Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada mata kuliah Pengantar Manajemen Keuangan bersama saya Yuli Indasari SMMM. Pada video kali ini kita akan membahas bab 8 manajemen modal kerja dan terdiri dari 4 poin penting. Yang pertama adalah definisi modal kerja, kedua konsep modal kerja kuantitatif, kualitatif, dan fungsional, ketiga kebijakan modal kerja konservatif, moderat, dan agresif, keempat penentuan kebutuhan modal kerja yang terdiri dari metode keterikatan dana dan metode perputaran modal kerja. Kita mulai dengan poin yang pertama, yaitu definisi modal kerja. Nah, dalam melaksanakan kegiatan operasional perusahaan, perusahaan itu membutuhkan yang namanya modal. Nah, dari segi penggunaannya, modal itu terbagi menjadi dua, yaitu modal investasi dan modal kerja. Modal investasi itu merupakan modal yang digunakan untuk membeli aset tetap. Jadi aset yang penggunaannya lebih dari 1 tahun, seperti tanah, bangunan, gedung, kendaraan, dan lain-lain. Dan ada yang namanya modal kerja. Jadi modal kerja itu adalah modal yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Ya, jadi untuk bayar biaya-biaya. Kemudian juga bisa digunakan untuk membeli aset lancar perusahaan atau aset yang memang penggunaannya kurang dari 1 tahun, seperti kas, ada piutang, kemudian ada surat berharga, ada persediaan, dan lain-lain. Nah, poin kedua yaitu konsep modal kerja. Jadi modal kerja itu merupakan sumber pendanaan untuk kegiatan operasional sehari-hari perusahaan, ya untuk bayar-bayar bunga, bayar-bayar biaya, sorry, dan menjamin kelangsungan usaha perusahaan. Tapi juga bisa menjadi investasi perusahaan dalam bentuk harta jangka pendek atau kita sebut tadi sebagai aktiva atau aset lancar. Nah, konsep model kerja itu terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama ada model kerja kuantitatif yang mengakui bahwa modal kerja itu berasal dari aset lancar saja. Kemudian ada model kerja kualitatif yang mengakui bahwa modal kerja itu berasal dari pengurangan aset lancar dikurangi utang lancar. Kemudian ada model kerja fungsional yang mengakui bahwa modal kerja itu terdiri dari 3 macam, yaitu modal kerja potensial, dan bukan modal kerja. Modal kerja itu rumusnya adalah kas ditambah hasil pengurangan dari piutang dikurangi profit margin, kemudian ditambah persediaan, baru ditambah penyusutan. Ini keseluruhan penyusutan ya. Kemudian untuk modal kerja potensial itu sama dengan efek atau surat berharga ditambah dengan profit margin. Kemudian untuk bukan modal kerja itu berasal dari penambahan seluruh aset tetap atau di sini nanti total aset tetap dikurangi dengan penyusutan. Nah, kita coba untuk langsung ke latihan soal untuk konsep modal kerja. Nah, di sini sudah ada contoh soal untuk konsep modal kerja yang memberikan informasi terkait neraca PT Zahra Angkasa Fata Morgana tahun 2022. Kemudian rekan-rekan sekalian diminta untuk menentukan besaran modal kerja kuantitatif, kualitatif, dan fungsional. Di sini sudah saya sediakan ada neraca untuk 31 Desember 2022 dan yang menjadi sorotan ketika kita menghitung modal kerja adalah di bagian aset ya. Aset baik itu aset lancar, aset tetap, kemudian ada utang lancar. Jaset, kemudian di sini juga ada informasi tambahan terkait penyusutan, ada bangunan, mesin, kendaraan, kemudian ada profit margin. Nah, untuk menghitung modal kerja kuantitatif, berarti rumusnya berasal dari aset tetap, aset lancar, sorry. Aset lancar, berarti di sini kita tinggal mencari total aset lancar dari neraca. Nah, kita temukan di sini ada 341.850. Itu jadi jawaban untuk mencari modal kerja kuantitatif. Gampang ya. Kemudian untuk modal kerja kualitatif berarti tinggal mengurangkan aset lancar dengan utang lancar. Di sini tadi aset lancarnya kita temukan 341 juta sekian. Kemudian kita coba cari lagi di neraca untuk total utang lancarnya adalah 65.500. Maka tinggal kita kurangkan. Jadi untuk modal kerja kualitatif kita dapatkan angka 276.350.000 rupiah. Nah, untuk modal kerja fungsional kita harus mencari hasil perhitungan dari modal kerja potensial, dan modal kerja
dan bukan modal kerja. Tapi di sini kita coba cari untuk profit marginnya dulu, karena untuk mendapatkan modal kerja dan lain sebagainya ternyata ada profit margin di sini ya, rumusnya yang harus dicari terlebih dahulu. Nah, caranya gampang untuk mencari jumlah profit margin dalam bentuk rupiah. Berarti tinggal kita persentasekan, kita kalikan persentase profit margin dengan piutang. Di sini ada keterangan tambahan untuk profit marginnya adalah 30%. Berarti 30% kita kalikan dengan piutangnya, piutang dagangnya. Kita dapatkan dari aset lancar yaitu 112.400.000. Maka untuk profit marginnya kita dapatkan 33.720.000. Nah, kalau sudah ketemu, baru ke modal kerja. Nah, ini contoh soal yang memang sudah ada informasi terkait eh, presentase profit margin. Nah, kalau misalnya Bu di soal tersebut tidak disediakan informasi terkait presentase profit margin. Nah, kita balik lagi ke rasio keuangan. Nah, untuk mencari profit margin kan tinggal membagi antara earning after tax-nya dengan penjualannya. Nah, nanti kita presentkan. Nah, untuk mendapatkan hasilnya tinggal kita ini aja membagi antara EAT dan penjualan. Kemudian kita persenkan. Jadilah profit margin kemudian kita kalikan dengan piutang. Misal di soal tidak diberikan informasi terkait persentase profit margin. Jadi jangan bingung ya, kembali lagi ke materi yang sudah saya ajarkan. Nah, kalau sudah profit marginnya, kita tinggal memasukkan ke dalam rumus. Berarti modal kerja itu sama dengan kas. Kasnya tadi adalah 34.250 ditambah hasil pengurangan dari piutang dikurangi profit margin. Jadi di sini 112.400 dikurangi 33.720. Kemudian hasilnya baru ditambahkan lagi dengan persediaan, yaitu 145.200, kemudian ditambah dengan penyusutan. Penyusutan ini adalah total dari keseluruhan penyusutan. Nah, kalau misalnya di sini penyusutannya kan diberikan di keterangan yang berbeda ya, nggak dimasukkan ke dalam neraca. Jadi tinggal kita tambahkan saja penyusutan bangunan, mesin, dan kendaraan ini jumlahnya berapa. Nah, makanya di sini ada 3 juta, 50 juta, dan juga 13.650. Nah, kalau sudah kita dapatkan hasil untuk modal kerja fungsional itu adalah 324.780.000 rupiah. Nah, kalau sudah kita cari yang modal kerja potensial. Modal kerja potensial itu hasil penambahan surat berharga ditambahkan dengan profit margin. Nah, ini keuntungannya kalau sudah hitung profit margin di awal tinggal masukin angka-angkanya ya ke bagian rumus yang membutuhkan profit margin. Jadi di sini untuk surat berharganya adalah 50 juta ditambah 33.720. Kemudian kita dapatkan angka untuk modal kerja potensial adalah 83.720. Nah, kemudian untuk bukan modal kerja sebenarnya gampang ya. Untuk bukan modal kerja ini rumusnya adalah keseluruhan dari aset tetap ya. Atau total aset tetap dikurangi dengan total penyusutan. Nah, kalau di sini tinggal kita ambil dari total aset tetap ya. Nah, total aset tetap di sini adalah 464.650.000 rupiah. Jadi tidak perlu muluk-muluk, tinggal ambil aja di sini total aset tetap ya. Nah, tinggal kita dapatkan angka 464.650.000 rupiah, atau kita bisa menambahkan secara manual untuk masing-masing aktiva tetapnya. Di sini ada tanah, bangunan, mesin dan peralatan, dan juga kendaraan yang kita tambahkan secara manual. Maka kita dapatkan angka yang sama yaitu 464.650.000 rupiah. Atau tinggal ambil aja di neraca bagian total aset tetap gitu ya. Itu juga sama saja. Misal di neracanya sudah ada penyusutan di dalamnya juga. Biasanya kalau neraca tuh udah ada penyusutan di dalam sini ya. Jadi sudah dikurangi, jadi nggak perlu khawatir. Langsung mendapatkan total aset tetapnya. Jadi itu untuk contoh soal konsep modal kerja. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Materi selanjutnya adalah terkait kebijakan modal kerja. Kebijakan modal kerja itu merupakan ketetapan perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan modal kerjanya dari berbagai alternatif sumber dana.
Nah, di sini untuk kebijakan modal kerja itu terdiri dari 3 kebijakan, yaitu kebijakan konservatif, moderat, dan agresif. Konservatif itu dia menetapkan modal kerja itu dari sumber dana jangka panjang. Kalau moderat itu menetapkan modal kerja, sumber dana dari modal kerja itu dari eh, kombinasi antara jangka panjang dan juga jangka pendek. Makanya di sini dia bilang sesuai dengan waktu penggunaannya. Kalau memang modal kerja yang digunakan untuk jangka pendek ya berarti dia ambil dari sumber dana jangka pendek. Kalau untuk kebutuhan jangka panjang berarti ya diambil dari sumber dana jangka panjang. Makanya di sini saya bilang kombinasi antara sumber dana jangka panjang dan sumber dana jangka pendek. Kemudian ada yang namanya kebijakan agresif, yaitu kebijakan yang dia mencari modal kerjanya bersumber dari dana jangka pendek, gitu ya. Jadi ada konservatif, moderat, dan agresif. Langsung saja kita ke latihan soalnya. Nah, di sini sudah ada contoh soal untuk kebijakan modal kerja, yaitu PT Mutiara Pertiwi sedang mempelajari kebijakan modal kerja untuk tahun depan. Dan tahun depan itu diperkirakan penjualan itu meningkat di angka 200 juta. Kemudian perusahaan itu menginginkan rasio utangnya itu di 50%, nilai aset tetapnya 80 juta, tingkat bunga banknya untuk jangka pendek maupun jangka panjang itu 12% per tahun, EBIT-nya 10% dari penjualan, dan pajaknya itu 25%. Aset lancar dari masing-masing alternatif kebijakan modal kerja itu adalah untuk konservatif, tingkat aset lancarnya itu 60% dari penjualan. Kemudian untuk moderat berarti 50% dari penjualan. Kemudian untuk kebijakan agresif itu 40% dari penjualan. Nah, rekan-rekan sekalian diminta untuk menentukan kebijakan modal kerja yang mana yang paling bagus untuk perusahaan, yang harus dipilih oleh perusahaan. Nah, untuk melihat kebijakan mana yang paling bagus, kita lihat dari ROE-nya. Jadi semakin tinggi ROE itu semakin bagus. Kalau nanti menghitung berarti kita harus mencari jumlah EAT-nya dulu atau earning after tax atau laba bersihnya dulu, baru kita hitung ROE, kemudian kita bandingkan antara kebijakan konservatif, moderat, dan agresif mana yang menghasilkan ROE paling tinggi, maka itulah kebijakan yang bisa dipilih untuk modal kerja perusahaan. Nah, dari informasi tersebut, silahkan untuk diringkas dulu informasi apa yang rekan-rekan dapatkan. Di sini berarti penjualannya adalah 200 juta, kemudian rasio utangnya adalah 50%. 50% itu maksudnya adalah berarti 50% aset itu ternyata didanai oleh utang, sedangkan sisanya itu didanai oleh modal sendiri, yaitu sisanya adalah 50% juga. Ini harus bisa dibaca, diketahui, karena memang nanti ini digunakan untuk menghitung salah satu aspek di bawah ketika ingin mendapatkan nilai EAT atau earning after tax. Kemudian aset tetapnya itu 80 juta, berarti sama 80 juta semua. Kemudian bunganya ada 12%, EBIT-nya 10%, pajaknya 25%. Kemudian aset lancar konservatifnya 60% dari penjualan, moderat 50% dari penjualan, dan agresif 40% dari penjualan. Nah, kalau sudah diketahui, sudah diringkas informasinya seperti ini, baru rekan-rekan semua bisa lanjut ke tabel. Nah, kalau di modul, di buku, itu memang tidak ada rumus seperti ini ya. Nah, ini saya buatkan rumusnya supaya nanti rekan-rekan tidak bingung ketika mengerjakan ujian. Jadi di sini sudah ada rumus, di sini juga sudah ada not. Jumlahnya samakah atau jumlahnya berbeda untuk tiap kebijakan. Jadi yang pertama kita lihat dulu aset tetapnya. Berarti aset tetap itu tinggal ambil di soal, itu hasilnya sama, yaitu 80 juta untuk masing-masing alternatif. Nah, di sini sudah ada keterangan ya, jumlah sama untuk masing-masing kebijakan. Kemudian aset lancar. Nah, aset lancar ini diambil dari soal tadi kebijakannya. Misal untuk yang bagian konservatif itu adalah 60% dari penjualan. Moderat 50%, kemudian agresif itu 40%. Ya tinggal 60%, misal untuk konservatif 60% dikalikan dengan jumlah penjualan. Kemudian untuk bagian
Moderat berarti 50% dikalikan dengan penjualan. Kemudian untuk agresif berarti tinggal mengalihkan 40% dengan total penjualan. Nah, gampang ya. Jadi untuk jumlahnya aset lancar itu masing-masing kebijakan memiliki jumlah yang berbeda-beda. Nah, kalau sudah kita tinggal menambahkan, mencari total aset. Total aset itu rumusnya adalah aset tetap ditambah aset lancar. Berarti tinggal menambahkan aset tetap ditambah aset lancar. Di sini dapatnya 200 juta untuk konservatif, moderat 180, dan agresif 160. Jadi jumlahnya berbeda-beda. Ini sudah ada keterangannya ya. Kemudian kita cari utang. Utang itu dapat dari hasil perkalian rasio hutang dengan total aset. Nah, rasio hutangnya tadi berapa? 50% kalau tidak salah ya. 50%, berarti 50%. Berarti kita tinggal memasukkan rumus sama dengan 50%. Ini dikunci saja. Ya. Dari sini dikalikan dengan masing-masing total aset untuk setiap kebijakan. Berarti 50% konservatif dikalikan dengan total aset konservatif, moderat, dan agresif. Maka kita dapatkan angka yang berbeda-beda. Di sini sudah ada keterangannya. Kemudian kita cari modal sendiri. Modal sendiri itu rumusnya adalah 100% dikurangi rasio hutang dikalikan dengan total aset untuk masing-masing kebijakan. Jadi di sini tadi kalau kita baca ya di atas tadi, nah rasio utang itu kan 50%. 50% berarti artinya apa? Artinya adalah bahwa ternyata 50% aset didanai oleh hutang, sedangkan sisanya berarti 50% didanai dengan modal sendiri. Jadi tidak perlu mengurangi 100 dengan 50%, sebenarnya kita sudah dapatkan di sini 50%. Nah, kalau misal rasio utangnya 40% gimana, Bu? Berarti 40% aset didanai oleh hutang, sedangkan sisanya berapa tuh? Ini kan 40, berarti sisanya 60% didanai oleh modal sendiri. Jadi tinggal rasio hutangnya berapa disesuaikan ya. Jadi untuk modal sendiri berarti tinggal mengurangi 100% dikurangi rasio utang tadi 50%, maka kita dapatkan angka 50% untuk modal sendiri baru dikalikan dengan total aset. Nah, makanya di sini jumlahnya berbeda-beda untuk tiap kebijakan. Ini harus diperhatikan jangan sampai bingung ya. Kemudian untuk EBIT, berarti EBIT tadi adalah presentase EBIT tadi 10% dari penjualan ya, berarti tinggal mengalihkan persentase EBIT dengan penjualan dan jumlah untuk setiap kebijakannya pasti sama, yaitu di angka 20 juta. Karena di sini sudah ada keterangan di soalnya. Jadi tinggal mengalihkan saja. Kemudian untuk bunganya itu adalah 12%. Tadi ya, bunganya di sini 12%. Berarti tinggal mengalihkan bunga dengan utang. Kan bunga relatif berhubungan dengan hutang ya. Berarti tinggal mengalihkan presentase bunga dengan masing-masing hutang untuk setiap kebijakan. Berarti di sini tinggal mengalihkan di sini bunga dengan masing-masing jumlah hutang untuk setiap kebijakannya. Makanya di sini jumlahnya bakal berbeda-beda gitu ya. Kemudian earning before tax berarti EBIT dikurangi bunga, ya tinggal mengurangi saja. Nah, di sini dikurangi, EBIT dikurangi bunga untuk masing-masing kebijakan, maka jumlahnya akan berbeda. Nah, pajak berarti presentase pajak dikalikan dengan EBT, earning before tax. Berarti di sini tinggal mengalihkan pajaknya tadi berapa di soal, 25% dikali dengan masing-masing earning before tax untuk setiap kebijakan. Makanya jumlahnya relatif berbeda-beda untuk setiap kebijakan. Nah, kalau sudah, kita bisa menentukan EAT. Nah, ini ya, yang jadi poin penting untuk menghitung ROE. Nah, EAT atau earning after tax itu berarti earning before tax atau EBT dikurangi dengan pajak. Berarti lah, untuk masing-masing ininya tinggal dikurangi saja ya. Nah, berarti jumlahnya untuk masing-masing kebijakan pasti berbeda-beda EAT-nya. Kalau konservatif di sini ketemu 6 juta, moderat 6.900.000, kemudian agresif di angka 7.800.000.
Nah, ini yang menjadi poin penting untuk bentuknya ROE. Nah, kalau sudah ROE-nya berarti kita pakai rumus rasio keuangan yang di materi sebelumnya, itu adalah EAT dibagi dengan modal. EAT masing-masing kebijakan dibagi dengan modal. Modal dari masing-masing kebijakan juga. Berarti di sini, nah, untuk konservatif 6 juta per 100 juta, kemudian dipresentasikan. Maka kita dapatkan ROE untuk konservatif itu adalah 6%. Sedangkan untuk moderat berarti kita tinggal membagi 6.900.000 dibagi 90 juta, kemudian dipresentasikan. Moderat kita dapat 7,7. Kemudian untuk yang bagian agresif sama juga EAT per modal berarti 7.800.000 per 80 juta, kemudian kita presentasikan kita dapat angka 9,75%. Nah, ini angka inilah ROE inilah yang akan kita perbandingkan. Mana ROE yang paling tinggi itu yang paling dipilih. Nah, kalau berdasarkan hasil ROE ternyata bisa kita lihat bahwa agresif, kebijakan modal kerja agresif itu paling mendapatkan ROE yang paling tinggi, yaitu 9,75%. Maka kesimpulannya apa, Bu? Berarti kesimpulannya adalah kebijakan modal kerja yang baik adalah yang ROE-nya paling tinggi. Jadi kebijakan modal kerja yang bisa diambil oleh perusahaan adalah kebijakan modal kerja agresif. Kenapa? Karena memiliki hasil ROE yang paling tinggi dibandingkan yang lain, yaitu 9,75%. Jadi itu untuk latihan soal kebijakan modal kerja. Gampang ya. Kalau di buku tidak dikasih rumus, tapi di Excel ada rumus, jadi lebih gampang untuk dipahami. Nah, sekarang kita ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah terkait penentuan kebutuhan modal kerja. Nah, dalam menentukan berapa sih modal kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan, itu perusahaan bisa menggunakan dua metode, yaitu yang pertama ada metode keterikatan dana, kemudian yang kedua ada metode perputaran modal kerja. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu metode keterikatan dana. Nah, dalam metode keterikatan dana nanti kita akan menghitung dua hal utama, yaitu yang pertama terkait keterikatan dana. Jadi, berapa sih jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengubah kas dari harta menjadi kas kembali gitu ya. Kemudian berapa sih jumlah pengeluaran kas hariannya gitu ya. Nah, ini adalah dua hal yang digunakan untuk menghitung metode keterikatan dana. Nah, antara perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur itu proses pengembalian kas itu berbeda-beda. Kalau perusahaan manufaktur itu lebih lama prosesnya ya dibandingkan dengan perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang itu misal kas digunakan untuk membeli barang dagang, kemudian barang dagangnya dijual secara kredit menghasilkan piutang, piutangnya dibayar oleh pihak kedua, maka dapat lagi kita kasnya. Jadi muter ya, perputaran kasnya itu relatif lebih cepat. Kalau manufaktur itu perputaran kasnya lebih lama karena dia harus membeli bahan baku dulu, kemudian memprosesnya lagi ke produksi, kemudian mengubah barang jadi dijual kredit, dapat piutang, piutang dikumpulkan jadi kas. Jadi relatif lebih panjang prosesnya dibandingkan dengan yang perusahaan dagang. Nah, kita langsung saja ke latihan soal untuk metode keterikatan dana. Nah, ini adalah contoh soal untuk metode keterikatan dana. Jadi ada PT A berencana memproduksi 1.200 unit barang per hari. Satu unit barang membutuhkan 1,5 kilogram bahan baku. Nah, kalau udah ada informasi terkait bahan baku, berarti kita bisa simpulkan bahwa ini adalah perusahaan manufaktur. Seharga 2.000 per kilo, upah tenaga kerja 2.500 per barang jadi. Kemudian bahan baku disimpan di gudang itu selama 7 hari sebelum digunakan untuk proses produksi. Dan proses produksi itu berlangsung 3 hari. Sebelum dijual barang jadi disimpan di gudang rata-rata 10 hari. Kemudian ada rata-rata piutang tertagihnya itu 30 hari. Kemudian biaya-biaya yang dikeluarkan adalah biaya pemasaran 15 juta per bulan, biaya administrasi dan umum 12 juta per bulan, biaya lain-lain 9 juta per bulan. Dan kas minimalnya adalah 10 juta.
Maka berapakah modal kerja yang dibutuhkan? Nah, kalau teman-teman di sini sudah menghadapi soal seperti ini, berarti kita menggunakannya adalah metode keterikatan dana. Nah, dalam metode keterikatan dana, itu ada beberapa hal yang dihitung ya. Yang pertama, kita harus menghitung berapa lama sih dana itu berputar atau kas itu berputar. Maka kita hitung yang namanya keterikatan dana atau modal kerjanya. Jadi dalam bentuk hari. Berapa lama sih perputaran kasnya gitu ya. Di sini dari menyimpan barang bahan baku sampai eh, menagih piutang ke pihak kedua, ketiga, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk menghitung kebutuhan kas per hari. Ini bukan per bulan ya, per hari. Tadi kan ada pemasaran dan lain sebagainya, itu informasinya per bulan, maka harus dirubah per hari. Nah, kalau sudah, baru kita bisa menghitung modal kerja berdasarkan metode dari keterikatan dana. Langkah pertamanya, rekan-rekan semua harus meringkas informasinya dulu untuk digunakan sebagai bahan perhitungan. Nah, di situ tadi keterangannya untuk unit produksi sudah dikasih tahu bahwa perharinya memproduksi 1.200. Nah, di sini sudah ada unit per hari ya. Jadi hati-hati nanti kalau misalnya dia memberikan informasinya per bulan, berarti rekan-rekan harus menghitung eh, unit produksi per harinya. Jadi harus dibagi 30 hari dulu, baru dimasukkan ke dalam perhitungan. Nah, berhubung ini sudah dijadikan informasi dari soal adalah per hari, berarti kita tidak perlu merubah ke dalam bentuk hari. Tapi kalau bulan harus dirubah dulu ke bentuk harinya. Harus dibagi dulu 30 hari gitu ya. Bahan bakunya itu 1,5 kilogram per unit. Harga bahan bakunya 2.000 per kilogram. Kemudian lama bahan baku disimpan itu 7 hari. Lama produksinya 3 hari. Lama barang jadi disimpannya 10 hari. Lama piutang tertagihnya itu 30 hari. Kemudian untuk upah tenaga kerjanya 2.500 per unit. Nah ini biaya pemasarannya per bulan. Jadi harus kita hitung per hari. Karena yang diperlukan untuk keterikatan dana itu per hari, bukan per bulan. Jadi kalau ada per bulan berarti harus rekan-rekan ubah dulu ke bentuk hari. Jadi jangan sampai salah, jangan sampai ini. Tapi kalau ini sudah informasinya per hari, berarti tinggal dimasukkan. Jadi harus hati-hati ketika meringkas keterangan. Makanya di sini saya minta untuk coba ringkas dulu apa informasi yang diperoleh dari soal secara teliti supaya nanti ketika menghitung itu tidak keliru gitu ya. Kemudian administrasi umumnya 12 juta per bulan. Biaya lain-lainnya per bulannya 9 juta, kemudian untuk kas minimalnya adalah di angka 10 juta per rupiah. Maka langkah pertamanya tadi kita hitung berapa lama keterikatan dana atau modal kerja, atau berapa lama kas itu berputar gitu ya. Nah, berarti tadi informasinya ada lama BB disimpan, lama proses produksi, lama barang jadi disimpan, dan lama piutang tertagih, tinggal kita jumlahkan. Maka untuk keterikatan dananya itu adalah selama 50 hari. Udah selesai gitu doang ya. Gampang, jadi tinggal ditambahin saja. Kemudian langkah keduanya kita harus menghitung kebutuhan kas per hari. Per hari, maksudnya adalah berapa sih pengeluaran kas setiap harinya gitu ya. Maka langkah pertama kita harus hitung dari bahan bakunya dulu. Kan tadi ada informasi bahan baku, kemudian kita hitung biaya tenaga kerja langsungnya, kita hitung pemasarannya, administrasi dan umum, dan lain-lain. Sesuai dengan informasi yang di soal. Kalau di soal itu cuma ada biaya pemasaran dan administrasi, ya sudah, berarti yang ditambahkan itu. Tapi kalau misalnya ada ketiga ini, pemasaran, administrasi umum, lain-lain, kemudian ada biaya overhead, biaya-biaya apapun itu harus semuanya dimasukkan ke dalam eh, kebutuhan kas per hari. Ya, jadi jangan bingung. Kalau ada semua biayanya nggak semuanya ada gitu ya, berarti ya dimasukin sesuai yang ada di informasi yang ada di soal. Atau biayanya lebih banyak, berarti ya masukin semua biayanya yang ada gitu ya. Ditambah dengan bahan baku dan juga tenaga kerja langsung. Jadi bahan baku itu rumusnya adalah, nah di sini saya kasih rumus, kalau di modul nggak ada ya. Jadi unit produksi per hari, saya bilang per hari,
Kalau di soal per bulan berarti rekan-rekan harus membaginya dulu dengan 30 hari, baru dikalikan dengan kebutuhan bahan bakunya, baru dikalikan dengan harga bahan baku per unitnya. Ya, per unit ya. Jadi di sini tadi adalah untuk produksi per harinya 1.200, kebutuhan bahan baku per unit adalah 1,5, kemudian untuk harga bahan baku per unitnya adalah 2.000. Maka kita dapatkan angka 3.600.000. Jadi ini per unit dan per hari ya. Jadi jangan sampai salah. Kemudian untuk tenaga kerja langsungnya itu unit produksi per hari dikali dengan upah tenaga kerja langsung berarti 1.200.000 dikali dengan upah tenaga kerja per unit dia produksi yaitu 2.500. Maka kita dapatkan angka 3 juta. Nah, biaya pemasarannya itu informasinya tadi adalah per bulan. Per bulan semua. Makanya saya bilang harus dirubah dalam bentuk hari karena kita mencari pengeluaran atau kebutuhan kas harian, bukan bulanan. Maka di sini biaya pemasaran per bulan dibagi 30 hari, biaya administrasi per bulan dibagi 30 hari juga, dan biaya lain-lain dibagi 30 hari. Maka untuk pemasaran per harinya itu butuh 500.000, administrasi dan umum butuh 400.000, dan lain-lain itu butuh 300.000. Kalau sudah kita tambahkan semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan per hari, maka di sini kita dapatkan angka 7.800.000 rupiah. Kayak gini ya, jadi harian ya. Kalau ada informasi terkait bulanan harus dirubah dulu ke bentuk harian. Nah, kalau sudah baru kita bisa menghitung modal kerja dengan metode keterikatan dana dengan rumus keterikatan dana tadi dari langkah pertama dikalikan dengan kebutuhan kas per hari, kemudian ditambahkan dengan kas minimal. Tadi untuk keterikatan dananya itu lamanya 50 hari, kemudian untuk kebutuhan kas per hari itu adalah 7.800.000 ya. Kemudian kas minimalnya kita dapat dari informasi soal itu adalah 10 juta. Maka untuk modal kerja dengan metode keterikatan dana yang dibutuhkan oleh perusahaan adalah 400 juta rupiah gitu ya. Itu untuk contoh soal metode keterikatan dana. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, materi berikutnya adalah metode kedua untuk menentukan kebutuhan modal kerja perusahaan, yaitu metode perputaran modal kerja. Nah, dalam metode perputaran modal kerja ini terdiri dari 4 langkah, yaitu kita harus menghitung dulu perputaran unsur-unsur modal kerja. Nah, modal kerja ini kita dapatkan dari aset lancar. Jadi, unsur-unsur dalam aset lancar kita hitung berapa kali perputarannya dalam 1 tahun. Kemudian, kalau sudah, kita menghitung periodenya. Periode berapa hari perputaran unsur-unsur di aset lancar tadi, kemudian kita jumlahkan gitu ya. Kalau sudah, kita hitung perputaran modal kerja keseluruhan. Jadi 360 dibagi dengan periode hasil penjumlahan periode unsur-unsur modal kerja, baru kita bisa menghitung modal kerja yang dibutuhkan. Nah, langsung saja ke latihan soal untuk metode perputaran modal kerja. Nah, ini adalah contoh soal untuk metode perputaran modal kerja. Nah, di sini disediakan neraca PT Zarah Angkasa Fata Morgana tahun 2022. Kemudian rekan-rekan sekalian diminta untuk menentukan modal kerja yang dibutuhkan oleh PT Zarah Angkasa Fata Morgana untuk tahun 2023. Nah, biasanya untuk metode perputaran modal kerja nanti teman-teman akan disediakan laporan keuangan neraca dan juga laporan keuangan laba rugi. Kemudian ada informasi terkait penjualan yang diharapkan untuk tahun ke depannya. Berarti kalau informasi di neracanya adalah neraca dan laba ruginya tahun 2022, berarti mungkin untuk modal kerja perhitungan modal kerja yang dibutuhkan adalah perhitungan modal kerja untuk tahun 2023. Di sini ada angka penjualannya ditargetkan sebesar 2 miliar. Jadi teman-teman diminta untuk menghitung berapa sih modal kerja yang dibutuhkan untuk tahun 2023.
Nah, untuk metode ini kita ada beberapa tahapan yang bisa digunakan, yaitu yang pertama rekan-rekan sekalian harus menghitung perputaran komponen aset lancar di neraca, seperti yang saya bilang tadi. Jadi dihitung dulu untuk perputaran komponen aset lancar di neraca itu berapa kali. Komponen yang ada di neraca berarti kita harus lihat di bagian neracanya. Berarti yang dihitung adalah perputaran kas, surat berharga, piutang dagang, dan persediaan barang dagang. Pokoknya yang ada di aset lancar ini perputarannya harus dihitung semua. Kalau misalnya Bu, yang ada cuma kas, kemudian piutang dagang dan persediaan, surat berharganya nggak ada, apakah surat berharga itu dihitung? Ya tidak, kan tadi diminta untuk menghitung perputaran unsur yang ada di aset lancar. Jadi informasi yang ada di neraca itu ya yang kalian hitung perputarannya. Jadi nggak perlu bingung ya. Kalau sudah, berarti yang kedua kita perlu menghitung periodenya. Periode perputarannya berapa hari. Ya, jadi berapa kali, kemudian berapa hari untuk masing-masing eh, perputarannya dari unsur-unsur neraca. Kalau sudah, kalau sudah kita tambahkan. Nah, kalau kedua langkah ini sudah kita lakukan, baru kita bisa menghitung modal kerja yang dibutuhkan untuk tahun 2023 dengan metode perputaran modal kerja. Nah, kita langsung saja ke langkah pertama. Kita lihat bahwa berdasarkan informasi di neraca, di langkah pertama itu neraca terdiri dari kas, piutang, surat berharga, dan persediaan. Maka inilah yang harus kita hitung. Rumusnya sama, yaitu penjualan dibagi masing-masing unsur aset lancar. Di situ kalau misalnya eh, unsurnya yang pertama kas berarti penjualan dibagi kas, kemudian piutang berarti penjualan dibagi piutang, penjualan dibagi surat berharga, dan penjualan dibagi persediaan. Jadi untuk masing-masing unsur pada neraca. Jadi di sini tinggal kita bagikan saja sesuai dengan komponen-komponennya. Jadi kita mendapatkan hasil untuk perputaran kas itu 36 kali, perputaran piutang 25 kali, kemudian untuk surat berharganya 11 kali, dan persediaannya 9 kali. Nah, ini untuk pembagiannya kita kita coba untuk dibulatkan ke atas saja gitu ya, atau dibulatkan ke bawah. Jadi tidak ada koma-komanya berapa kalinya. Nah, kalau sudah baru kita menghitung periode perputarannya untuk masing-masing komponen. Ya sama. Di sini kan kas, piutang, surat berharga, dan persediaan. Berarti periodenya kita juga hitung sama, yaitu kas, piutang, surat berharga, dan persediaan. Rumusnya sama, yaitu periodik period. Nah, periodik period kita sepakati yaitu 360 hari dalam satu tahun, kemudian dibagi perputaran kas untuk masing-masing unsurnya. Berarti di sini kalau perputaran kas berarti 360 dibagi 36 kali. Piutang berarti 360 dibagi 25 kali. Surat berharga berarti 360 dibagi 11 kali. Kemudian perputaran persediaan berarti 360 dibagi 9 kali. Nah, hasilnya berarti untuk perputaran kas itu ada 10 hari, perputaran piutang itu 14 hari, kemudian untuk surat berharganya adalah 33 hari, kemudian untuk perputaran persediaannya adalah 40 hari. Kalau sudah kita jumlahkan, kita dapatkan angka 97 hari. Nah, kalau sudah, berarti kita masuk ke langkah ketiga, yaitu untuk menghitung perputaran modal kerja secara keseluruhan. Secara keseluruhan berarti periodik period dibagi dengan hasil penjumlahan dari langkah kedua, yaitu 97 hari. Berarti di sini 360 dibagi dengan 97 hari, maka kita dapatkan angka 4 hari untuk perputaran modal kerja secara keseluruhannya. Nah, kalau sudah, baru kita bisa menghitung modal kerja yang dibutuhkan tahun 2023. Rumusnya adalah estimasi. Tadi ada keterangan tambahan ya, estimasi penjualan 2023 dibagi dengan perputaran modal kerja keseluruhan.
Berarti di sini tadi estimasi untuk harapannya adalah penjualan di tahun 2023 itu mencapai 2 miliar. Berarti 2 miliar dibagi 4, kita dapatkan angka 500 juta. Jadi kesimpulannya adalah modal kerja yang dibutuhkan oleh PT Zahra Angkasa Fata Morgana untuk tahun 2023 adalah sebesar 500 juta rupiah. Jadi itu untuk materi contoh soal untuk metode perputaran modal kerja dan sekaligus menjadi materi terakhir dalam pembahasan manajemen modal kerja di bab 8. Ya, saya akhiri untuk video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.